Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan mari langsung saja kita membaca firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 3. Kita akan membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. LAI memberi judul perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita benar-benar mempelajari kitab-kitab perjanjian baru, secara khusus kalau kita mempelajari tulisan dari Rasul Yohanes, baik itu Injil Yohanes maupun surat 1, 2, 3 Yohanes, maka kita akan menemukan begitu banyak nasihat untuk kita saling mengasihi. Apa yang dapat saya simpulkan bahwa Alkitab, firman Allah, Rasul Tuhan Yohanes, tidak jemu-jemu menasihati kita untuk terus saling mengasihi. Nasihat itu begitu banyak dan terus-menerus berulang, bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya kita harus saling mengasihi. Nah, kenapa kita harus terus dinasihati untuk terus saling mengasihi? Sebab memang mengasihi sesama itu adalah hukum kedua terbesar setelah kita mengasihi Tuhan Allah kita. Amin. Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap harta kita. Dan setelah itu kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu, saya melihat ada kesalahpahaman, ada yang mengatakan bahwa kita tidak akan dapat mengasihi orang lain sebelum kita bisa mengasihi diri sendiri. Sehingga orang mulai memunculkan hukum yang ketiga yang penting, yaitu mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu, di Alkitab hanya ada dua perintah yang utama, hanya ada dua hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Enggak ada hukum yang ketiga, kasihilah dirimu sendiri, itu enggak ada. Kenapa? Karena tanpa diperintah pun, tanpa disuruh pun, tanpa dikasih hukum untuk mengasihi diri sendiri, manusia itu sudah jago mengasihi diri sendiri. Amin. Makanya Tuhan hanya memerintahkan kita untuk mengasihi Allah kita dan mengasihi sesama kita.
Dan justru di dalam kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, disitulah kita mengasihi diri sendiri. Amin. Karena barang siapa tidak mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hidupnya, dia akan mengalami kebinasaan kekal. Dan apabila orang tidak mengasihi sesamanya, dia masih hidup di dalam kegelapan. Itu firman Allah. Itu sebabnya kenapa Alkitab, firman Allah, kenapa Rasul Yohanes terus berulang kali menasihati kita untuk saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alasan lain kenapa perintah ini sangat penting, karena mengasihi itu butuh usaha ya, mengasihi itu butuh perjuangan. Mengasihi tidak mudah, mengasihi sesama itu tidak secara alami ada dalam diri kita, sebab dosa telah membuat kita cenderung untuk tidak mengasihi sesama kita. Mengasihi itu intinya adalah mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Dan ini selalu menjadi pergumulan. Selalu menjadi pergumulan. Coba saja kalau kita di pesta, pada waktunya makan pas prasmanan, kita lebih suka mempersilahkan orang lain untuk ambil makanan dulu atau kita lebih cepat ngambil dulu? Halo? Coba kalau kita pas ada kesempatan untuk memilih barang hadiah yang kita sukai, kita pasti nggak mau jadi yang paling terakhir untuk memilih hadiah itu. Mengasihi itu harus selalu diingatkan, selalu diperintahkan. Karena apa? Ini bicara mengutamakan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Bahkan kita lebih cenderung untuk menyerahkan kepentingan kita untuk kepentingan orang lain. Filipi 2 menuliskan tentang hal itu. Mengutamakan kepentingan orang lain, makanya Alkitab, firman Allah, Rasul Yohanes, bahkan rasul-rasul yang lain selalu mengingatkan kita untuk terus saling mengasihi. Bapak Ibu kalau sudah ngomong kepentingan orang lain kita paling pelit, tapi coba untuk diri sendiri. Tidak ada pelitnya saudara ya. Ya, kalau semua untuk diri sendiri, mau yang terbaik, mau yang terbanyak, mau yang terkini untuk orang lain, ya kalau bisa nggak lebih dari yang kita punya. Makanya jangan bosan kalau Tuhan mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Amin. Nah Bapak Ibu, kenapa Rasul Yohanes yang disebut sebagai anak guru itu menjadi rasul kasih? Kenapa? Karena Yohanes adalah salah satu rasul yang paling dekat dengan Yesus. Dan dia paling mengenal bagaimana Yesus. Dia mengenal Yesus adalah kasih dan dia tahu bagaimana Yesus itu mengasihi. Kalau saya membaca ayat-ayat ini, saya mengingat bagaimana Yohanes melihat Yesus pada saat sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, pada waktu Yesus mengambil sebuah tempayan dan kemudian mengikat jubahnya dan membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, itu sesuatu yang mengagumkan bagi semua orang. Dan saya percaya itu mengagumkan bagi Rasul Yohanes. Bagaimana seorang guru agung seperti Yesus Kristus mengasihi mereka. Seorang guru, seorang Mesias, dia rela merendahkan dirinya dan membasuh kaki murid-muridnya. Dan setelah dia melakukan itu, Yohanes mendengar perkataan yang luar biasa. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Saya yakin ini membekas dalam diri Rasul Yohanes. Dia melihat teladan Yesus yang luar biasa, membasuh kaki murid-muridnya. Dia mendengar perintah bahwa tanda kita sebagai murid Yesus adalah kalau kita saling mengasihi. Makanya
Orang yang tidak mengasihi sesungguhnya masih hidup dalam kegelapan. Mungkin lebih keras, belum selamat, saudara. Nah, kembali ke pengalaman Rasul Yohanes setelah dia melihat teladan Yesus, setelah dia melihat, mendengar perkataan-perkataan Yesus, tidak lama kemudian dia melihat bagaimana Yesus ditangkap, dianiaya, bagaimana Yesus rela pergi ke kayu salib itu, menderita, taat sampai mati untuk memikul dosa umat manusia. Dan karena itulah seorang Rasul Yohanes, seorang yang disebut sebagai anak guru, sebagai putra guntur itu menjadi rasul kasih. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita dapat melihat bagaimana dia mengenal kasih Tuhan dengan luar biasa. Dan di surat 1, 2, 3 Yohanes dia berbicara begitu banyak tentang kasih. Sebab Yesus adalah kasih dan tanda orang percaya pengikut Kristus sejati adalah kalau dia hidup di dalam kasih. Saudara, kita sudah belajar dari mulai pasal 1 ya, surat 1 Yohanes. Di dalam pasal 2 ayat 7 sampai 11, Rasul Yohanes mengingatkan anak-anaknya yang kekasih, murid-muridnya, orang-orang yang dilayaninya untuk apa? Untuk mengingat perintah baru tetapi juga perintah yang lama. Perintah lama tetapi juga perintah yang baru. Pasal yang keempat ayat 7 sampai 21, dia masih berbicara tentang kasih. Bahkan di dalam 1 Yohanes, kemudian 2 Yohanes, dia langsung berbicara tentang kasih. Agar kita saling mengasihi. Bapak Ibu bisa membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11, kita sudah baca tadi ayat 23, pasal 4 ayat 7, ayat 11, ayat 12, 2 Yohanes pasal 5, berbicara tentang kasih. Kalau kita merasa bosan mendengar khotbah tentang kasih, kita harus ingat bahwa Rasul Yohanes berbicara atas pengurapan kuasa Roh Kudus. Amin. Ini kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu, kadang kita ini paling gak suka diingatkan ya, apalagi soal mengasihi, soal mengutamakan kepentingan orang lain, soal mengorbankan diri kita. Bahkan nanti kita akan melihat bagaimana kita harus juga rela mati untuk kepentingan orang lain. Wow. Tapi itulah Tuhan. Itulah Yesus. Kalau kita tidak mau, tidak suka mendengar tentang kasih dan tidak mau hidup saling mengasihi, kita bukan murid-muridnya. Dan kalau kita tidak hidup dan tidak suka berbicara tentang kasih, melakukan kasih, kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus selalu rela ditegur, diingatkan untuk saling mengasihi. Karena apa? Karena nature kita itu egois, kan begitu ya. Nature kita itu menang sendiri. Siapapun itu, saudara, siapapun itu. Coba tanya istri saya juga. Kadang saya juga egois. Kalau pas lagi makan seneng, Pak bagi dong. Enggak aku masih suka. Itu egois kan, nature itu. Ya. Makanya penting untuk kita hidup di dalam kasih. Kenapa saudara? Sebab kasih adalah tanda hidup pengikut Kristus. Tetapi dunia ditandai dengan kebencian. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes untuk kita perhatikan. Sebagai orang-orang percaya, hidup kita harus ditandai dengan kasih dan kita harus waspada karena dunia ditandai dengan kebencian. Saya akan mengungkapkan dua hal ini. Yang pertama tentang dunia dan kebencian. Yang kedua adalah tentang gereja, orang percaya dan kasih. Supaya kita ngerti bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kasih. Namun demikian saya mau menyampaikan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan dunia yang ditandai dengan kebencian itu adalah dunia yang telah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dunia yang telah diperintah oleh nabi-nabi palsu. Mereka hidup di dalam kebencian kepada Allah, juga kebencian kepada orang-orang percaya. Makanya jangan heran kalau dunia membenci kita. Amin. Kita sudah membaca tadi, kita berbuat baik sekalipun kita tetap tidak disukai, saudara. Makanya saya berani mengatakan bahwa penderitaan itu adalah realitas pahit
kenyataan pahit yang harus kita terima sebagai pengikut Kristus. Masih mau tetap mengikuti Yesus? Kenapa saudara? Upahnya besar di surga. Amin. Kata Paulus, barang siapa mau hidup beribadah di dunia ini, dia harus menderita. Karena Yesus terlebih dahulu menderita. Kalau kita dibenci karena memang dunia membenci Yesus Kristus, kita sudah membacanya tadi. Ya, kita sudah membacanya tadi. Dan saya juga mau mengemukakan bahwa gereja yang ditandai oleh kasih adalah gereja Kristen sejati. Bukan gereja palsu. Adalah orang-orang percaya sejati, orang-orang yang benar-benar lahir baru. Orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus, memiliki persekutuan dengan Kristus. Minggu lalu saya sampaikan, Alkitab hanya mengenal satu ciri orang Kristen, taat pada Tuhan. Enggak ada kelompok yang kedua orang Kristen tidak taat. Semua orang Kristen pasti taat kepada Yesus. Amin. Kalau orang mengaku Kristen tidak taat, itu hanya mengaku-ngaku. Hanya sekedar profes mengaku. Tetapi tidak sungguh termasuk dalam Kristus. Orang Kristen yang sejati pasti taat pada Tuhan. Tidak berarti bahwa kita sudah sempurna dalam ketaatan, tetapi seorang Kristen sejati, dia mengejar ketaatan. Amin. Kalau dia tidak taat, menyesalnya luar biasa. Bertobat dia, menyesal dia. Dan dia mau memperbaiki hidupnya. Bukan berkubang dalam ketidaktaatan. Minggu lalu kita telah belajar, saudara, kambing dan babi itu sama-sama bisa jatuh dalam kubangan. Tetapi ada dua respon yang berbeda. Babi suka berkubang, tapi domba, maksud saya domba, dia tidak suka dalam kubangan. Kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan, kita tidak suka hidup dalam dosa. Sekalipun kita masih bisa jatuh dalam dosa. Amin. Amin. Tetapi orang Kristen yang suka hidup dalam dosa harus memeriksa dirinya. Jangan-jangan dia belum lahir baru. Jangan-jangan dia belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara sungguh-sungguh. Jadi yang dimaksud dengan dunia yang ditandai dengan kebencian adalah dunia yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh setan yang mengikuti ajaran nabi-nabi palsu. Tetapi gereja yang ditandai dengan kasih adalah gereja yang sejati, gereja yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias, gereja yang lahir baru, gereja yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari saya akan mengemukakan yang pertama tentang dunia dan kebencian. Waduh, bicara tentang kebencian, saudara, sesuatu yang mungkin cukup sulit didefinisikan ya, sebagaimana kasih itu sesuatu yang sifatnya abstrak ya. Seperti contoh, saya mengasihi Bapak Ibu itu abstrak. Saya harus mengkonkretkan kasih itu. Nah, bagi saya mengasihi Bapak Ibu adalah saya harus memberitakan kebenaran. Saya tidak boleh menyesatkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Saya harus mengabdikan hidup saya untuk mempelajari firman Tuhan. Saya mengabdikan diri untuk memberitakan kebenaran supaya Bapak Ibu mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran yang memerdekakan kita. Tapi bagaimana Bapak Ibu mengasihi kami hamba-hamba Tuhan? Saya pernah khotbahkan pada waktu ulang tahun pelayanan Ibu Gembala. Mungkin videonya masih bisa di-search itu. Bapak Ibu harus tahu, menghormati para pelayan-pelayan yang bekerja dengan keras untuk memberitakan firman 2 kali lipat. Artinya apa? Ada respect, tetapi juga ada dukungan, ada support. Nah, berbicara tentang kasih dan kebencian, saudara, Rasul Yohanes itu mengontraskan antara bagaimana seharusnya kita mengasihi sesama dengan tindakan Kain membunuh adiknya Habel. Coba kita baca lagi ayat yang ke-11 dan 12. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi kasih itu adalah tindakan baik kepada sesama. Amin.
Tetapi kebencian itu adalah kejahatan yang menjurus kepada pembunuhan. Bapak Ibu, kita kalau membaca dari ajaran Tuhan Yesus di kitab-kitab Injil, kita tahu bahwa orang marah itu disamakan dengan pembunuhan. Amin. Amin. Jadi mengasihi itu kontras dengan kebencian. Seseorang yang benci itu dikuasai dengan kemarahan, iri, dengki, dan itu menuntun kepada pembunuhan. Sekalipun mungkin kemarahan kita tidak sampai membawa kita ingin membunuh orang, tetapi jangan lupa bahwa akar dari pembunuhan adalah kemarahan, kebencian. Tetapi kasih itu menghidupkan. Amin. Kalau kebencian itu mematikan, membunuh, kasih itu menghidupkan, kasih itu memberi kehidupan. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Jadi kita tidak berbuat kasih kalau kita mencelakai orang, membuat hidup orang sengsara, menjatuhkan orang, menekan orang lain. Kasih itu selalu memberi kehidupan, kasih itu melakukan yang terbaik, mengupayakan yang terbaik untuk orang yang dikasihi. Dan kemudian tidak lama kemudian di dalam ayat yang ke-13, Yohanes mengatakan, janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Mundur ke belakang, saya yakin Yohanes kenal persis ajaran Tuhan Yesus sebagaimana yang ditulisnya dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Coba kita lihat. Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi dunia membenci kita karena memang kita beda dengan dunia. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita selalu menyukai orang-orang yang sama, makanya hati-hati ya kalau di gereja ada kelompok-kelompok ya. Ada kelompok guru misalkan, hanya contoh aja, ada kelompok pengusaha, ada kelompok petani, ada kelompok pendeta. Jadi kalau kebaktian di bagian sini guru, sini pendeta, sini petani, sini nelayan. Itu bukan kasih Tuhan, saudara. Makanya saya gak suka ya sesuatu yang sifatnya mengkotak-kotak itu ya. Wah, ini kumpulan petani Kristen. Memangnya kalau tidak petani Kristen tidak boleh gabung begitu? Itu bertentangan dengan definisi gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia boleh petani, dia boleh pengusaha, dia boleh nelayan. Makanya ibadah seperti sekarang ini ibadah yang paling saya suka. Semua bercampur baur, dari anak-anak sampai orang dewasa belajar bagaimana menghargai, ya, belajar bagaimana berhubungan satu dengan yang lain, itu sesuatu yang luar biasa. Memang ibadah kategorial itu baik, tetapi jangan sampai yang muda membenci yang tua. Ojo melok wong tuwek, lagune kuno-kuno. Loh saudara, gak boleh gitu. Wah, lek meloki arek enom ini mumet, lagune gedebak. Ya kan? Dung, beng, ibu gembala deg-degan jantungnya. Yang muda semangat, saudara. Tapi kalau yang kalem, ibu gembala tenang, yang muda ngantuk. Makanya sewaktu-waktu ya lagunya yang kalem, sewaktu-waktu lagunya sedikit ngebeat, nggak apa-apa. Yang penting seimbangan begitu ya. Amin Bapak Ibu. Saya kalau makan sama anak-anak ya sewaktu-waktu saya ikut kesukaan mereka. Senengani burger, hotdog, enak saudara. Tapi sewaktu-waktu ya tak ajak makan pecel ya harus mau saudara ya. Kalau suruh milih anak-anak terus ya yang gitu-gitu aja. Ini kalau kita bicara tentang kasih. Jadi perhatikan bahwa kalau kita dibenci itu karena memang kita berbeda dengan dunia. Kita tidak sama.
Justru karena kita terpisah dari dunia, mereka membenci kita. Mereka heran kenapa kita tidak melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Justru kalau kita sama dengan dunia, pasti dunia menerima kita, pasti dunia mengasihi kita. Itu sebabnya aneh kalau orang Kristen itu bergaul karib dengan dunia. Amin. Amin Bapak Ibu. Aneh. Kok bisa? Karena tidak mungkin burung elang terbang dengan burung pipit. Pasti dimangsa itu burung pipit. Kita tidak bisa sejahtera kalau kita hidup dengan prinsip yang berbeda, dengan kebenaran yang berbeda. Kita nggak bisa. Kalau kita nyaman dengan dosa dunia, jangan-jangan kita sama dengan dunia. Tapi kalau kita nyaman dengan Kristus dan dunia membenci kita, itu tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Nah lalu siapa dunia yang membenci kita itu? Bapak Ibu, tidak semua orang membenci kekristenan ya. Tidak semua orang. Seperti kasus kemarin tentang pencabutan label itu, saya tidak perlu sebutkan, Bapak Ibu pasti tahu. Tidak semua orang. Lalu apa ini yang dimaksud dengan dunia yang membenci kita? Itu adalah dunia yang tidak percaya, dunia yang berada di bawah kekuasaan setan. Secara khusus, dunia yang dimaksud dalam teks ini adalah orang-orang yang dulunya bersama-sama dengan kita, orang-orang yang mengaku orang-orang percaya, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti ajaran-ajaran palsu dan meninggalkan gereja. Jadi tidak untuk semua orang. Dunia yang dimaksud oleh Yohanes adalah mereka-mereka yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Saya pernah khotbahkan ini, coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 19. 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu yang dimaksud dengan dunia. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1 dikatakan bahwa nabi-nabi palsu itu dia telah ada di dalam dunia ini. Coba pasal 4 ayat 1 supaya Bapak Ibu mengerti latar belakangnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat yang ketiga perhatikan. Pasal 4, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Bapak Ibu, ayat yang kelima perhatikan. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi kalau gereja itu yang ngomongkan hal-hal duniawi, sukses duniawi, kesenangan duniawi, Bapak Ibu bisa mengatakan sendiri, itu bukan berasal dari Allah. Lihat ayat yang ke-6, kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Berita Rasul itu tentang apa? Tentang kasih, bukan tentang sukses, tentang kata-kata super, kata-kata hebat itu tidak, saudara. Lihat, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saya bersyukur kalau jemaat cinta pengajaran firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita memang milik Kristus, kita akan suka firman Allah ini. Jujur, saudara, nabi-nabi palsu itu kalau jelas-jelas di luar kelihatan tuh gampang kita lawan. Tapi kalau di dalam mencemari, menyampaikan ajaran sesat, yang diberitakan Injil tetapi mungkin Injil kemakmuran, Injil kesehatan. Kita nggak suka dengar hal-hal yang seperti ini.
Makanya kenapa tidak jarang kita melihat orang Kristen tidak ubahnya seperti orang dunia. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa perbedaan kita dengan dunia bukan soal kekayaan, bukan soal keadaan jasmani kita, bukan beda kita dari dunia adalah kita mengenal Allah, mereka tidak mengenal Allah. Duh, mana amennya. Kita berasal dari Allah, mereka tidak berasal dari Allah. Mereka tidak mendengarkan firman Allah, tetapi kita mendengarkan firman Allah. Itu dunia. Jadi kebencian itu adalah dilambangkan dengan Kain, sang pembunuh itu. Dunia adalah dunia yang telah dikuasai oleh nabi-nabi palsu yang dulunya ada bersama-sama dengan kita, tetapi mereka keluar dan memberitakan penyesatan, memberitakan Yesus-Yesus yang lain. Dan bahwa dunia yang membenci kita adalah dunia yang tidak mendengarkan kebenaran. Jadi di sini saya harap kita bisa mengerti bagaimana posisi kita. Supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Amin. Nah, lalu ketika Yohanes berbicara tentang kasih, dia menunjuk pada siapa? Dia menunjuk kepada Yesus, saudara. Dia menunjuk kepada Yesus. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dia menunjuk kepada Yesus. Kalau kebencian menunjuk kepada Kain, tapi bicara tentang kasih dia menunjuk kepada Yesus ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Inilah definisi kasih yang benar. Kita harus melihat kepada Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita. Dan dilanjutkan demikian juga kita harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Lalu dengan demikian apa itu kasih? Kasih itu adalah komitmen, kerelaan untuk kita berkorban untuk kepentingan orang lain. Komitmen, kerelaan kita untuk berkorban untuk kebaikan orang lain. Seperti Yesus berkomitmen, rela berkorban untuk keselamatan jiwa kita. Demikianlah kasih yang harus kita lakukan. Kita punya komitmen, kita punya kerelaan untuk orang lain hidup dalam kebaikan. Amin, itu kasih. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan jiwa kita. Dan kalau kita meneladani Yesus, kita rela mengorbankan diri juga untuk kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, ini sesuatu yang serius. Ini bukan sekedar pengajaran yang sifatnya intelektual, tetapi kita harus menghidupinya. Sebab nanti saya akan sampaikan secara lebih detail bahwa kalau kita tidak hidup dalam kasih, sesungguhnya kita belum selamat. Nah, karena kasih adalah kerelaan berkorban untuk kepentingan orang lain, maka kebencian itu sebaliknya. Orang yang benci itu mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Kalaupun toh orang mau menolong, aku mau bantu tapi dapat apa? Kan begitu, saudara. Ayo aku tolong kamu, tapi aku dapat apa? Selalu seperti itu, selalu seperti itu. Oke, saya bantu, tapi apa yang saya dapat? Pokoknya kalau kita bicara tentang politik harus ada bargaining power ya. Kita bisa menawarkan apa untuk kita bisa menerima bantuan dari orang lain. Tapi Yesus telah memberikan yang terbaik ketika kita tidak bisa menawarkan sedikit apapun juga kebaikan dari kita. Amin. Semua kita telah berdosa, semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi pagi saya mengajak kita melihat diri kita sebagai orang-orang yang mengalami sakit kusta rohani. Hati yang penuh dengan kusta, penuh dengan borok. Hati yang keras, hati yang membatu, hati yang licik. Tapi Yesus berkorban tatkala kita tidak ada sesuatu kebaikan apapun yang dapat kita tawarkan kepadanya. Itu kasih, saudara. Ketika kita memahami bahwa
Kasih itu adalah komitmen, kerelaan kita untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Ketika kita memahami bahwa kebencian itu adalah ketidakpedulian, kepentingan diri sendiri, keegoisan, mengabaikan kepentingan orang lain, maka kita harus waspada sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Dalam segala hal usahakan kita rendah hati. Dalam segala hal usahakan kita rela berkorban. Dalam segala hal usahakan kita rela mencari kepentingan orang lain seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Filipi pasal 2. Coba kita lihat. Filipi pasal 2. Saya baca ayat 2 mulai. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Inilah kasih yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau kita berasal dari Yesus, kita mendengarkan firman ini. Amin. Jangan heran kalau dunia membenci kita. Tetaplah hidup di dalam kasih. Amin. Paulus mengatakan, berilah makan orang yang membencimu, berilah minum orang yang menganiaya kamu, dan doakan orang yang memfitnah kamu. Beri apa yang mereka butuhkan. Karena itulah ciri dunia kebencian, tetapi ciri tanda orang percaya adalah kasih. Nah, berbicara tentang kebencian, saya mau sedikit menyampaikan dengan detail, saudara, bahwa kebencian itu digambarkan sebagai Kain yang membunuh adiknya. Kenapa Kain membunuh adiknya? Bukan karena Kain itu orang jahat. Bukan karena Kain itu tidak baik, saudara. Tetapi karena bukan karena Habel itu orang jahat. Bukan karena Habel itu berlaku tidak baik kepada kakaknya. Tetapi karena Habel itu benar dan karena Kain itu jahat. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kebencian itu berasal dari keberdosaan kita manusia. Amin. Amin. Saya baca ulang lagi ya. Tolong diperhatikan ini. Ayat yang ke-12 dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Bagian B. Dan apakah sebabnya ia membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kalau kita membaca di Ibrani 11 ayat yang keempat, kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Sebab Habel mempersembahkan dengan iman. Sementara Kain tidak mempersembahkan dengan iman. Nah, bicara soal iman, maka kita harusnya berasumsi bahwa Habel itu memilih percaya dan taat kepada Tuhan. Dia mempersembahkan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi Kain, seharusnya Kain juga tahu bahwa dia harus mempersembahkan binatang untuk dikorbankan sebagai korban bakaran. Tetapi Kain memilih memberontak kepada Tuhan.
sehingga persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Ketika kita membaca bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, itu bicara soal dosa asal. Tidak ada seorang pun yang memulai hubungannya dengan Tuhan atau penolakannya terhadap Tuhan secara netral. Semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Kebencian yang ada dalam diri manusia itu berasal dari dosa asal. Makanya kita tidak bisa pindah dari dalam maut ke dalam hidup oleh karena usaha kita sendiri. Kita harus dilahirkan baru. Amin Bapak Ibu. Yohanes pasal 5 ayat 24, tolong dibaca. Mungkin lebih cepat di slide, silakan. Saya juga mau baca di slide. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kalau orang itu tinggal di dalam kebencian, artinya dia belum benar-benar diselamatkan. Ya. Dia tidak mendengar perkataan Tuhan, dia tidak percaya kepada Yesus, dia tidak percaya kepada firman Allah. Jadi kenapa dunia membenci kita? Karena dunia tidak bertobat terima Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih membenci, nah hati-hati. Makanya jangan ada benci di antara kita. Loh gak ada amennya. Coba saya ulangi. Sedikit menyenangkan saya tidak apa-apa ya. Saya ulang ya. Coba mana yang paling keras? Jangan ada benci di antara kita. Nah, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Karena kalau kita masih membenci, kita belum lahir baru. Kita belum pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya buat cepat saja ya. Yang berikutnya perhatikan bahwa kebencian itu berasal dari iblis. Ayat 12 dan ayat yang ke-15 dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Perhatikan garis bawahi, Kain itu berasal dari si jahat. Kemudian ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saudara, kita terlalu di permukaan kalau kita hanya mengatakan bahwa kebencian itu adalah buah dari ketidakpercayaan, memang betul. Tetapi Alkitab juga menegaskan bahwa kebencian itu berasal dari si jahat. Kain disebut sebagai berasal dari si jahat. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa kalau kita masih membenci, kita nggak berpihak pada Yesus, saudara. Kita berpihak pada siapa? Pada si jahat. Kita harus semakin hati-hati waktu kita ingin membenci orang, saudara. Kalau kita berpihak pada si jahat, kita tahu akhir hidup kita akan seperti apa. Amin Bapak Ibu. Dan bicara tentang pembunuh manusia, coba kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Tolong di slide. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara,
kita harus segera memangkas kalau ada di pikiran kita ingin membenci orang lain, kita mau mengupayakan kejelekan untuk orang lain, atau kita tidak memperdulikan kebaikan orang lain, berpikir segera pangkas itu dari pikiran kita, buang itu dari hati kita, dan gantikan dengan buah-buah Roh Kudus. Amin. Kalau tidak, kita berpihak pada si jahat loh dalam hidup ini, saudara. Makanya cepat uji hati kita. Kalau mungkin sudah ada kebencian, Bapak Ibu sudah ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, hati-hati. Bapak Ibu tidak sedang di dalam pihak Yesus, tetapi ada di pihak si jahat. Dan pembenci bapaknya adalah iblis. Makanya beberapa waktu lalu saya sampaikan, kalau ada orang yang berdosa, tegur. Amin Bapak Ibu. Tujuan menegur itu apa sih? Supaya bertobat, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu kemarahan kita, bukan. Supaya yang di dada ini keluar, wis lego aku ngomong kok wis tak. Enggak, kalau itu tambah memperburuk keadaan. Menegur itu dengan hikmat sambil berjaga-jaga supaya orang itu bertobat. Sebab kalau kita tetap tinggal dalam kebencian, hati-hati. Kita udah mulai bergeser dari persekutuan dengan Tuhan. Kita lebih memilih untuk mengikut kuasa kegelapan. Dan yang lebih lagi mengerikan, kebencian itu memecah belah. Kebencian itu mengarah kepada pembunuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau udah benci, saudara, hal paling buruk dari kebencian adalah pembunuhan. Mungkin kita tidak sampai membunuh ya, tapi kebencian itu akar dari pembunuhan. Makanya hati-hati saat membenci saudara, segera bertobat. Makanya kalau saudara sedang mau beribadah, teringat ada sesuatu di hati saudaramu yang nggak benar, datangi, selesaikan saudara. Ini bukan sesuatu yang main-main, sebab ini menyangkut kehidupan kekal. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Itu sudah mulai ada di slide. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Next. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Perhatikan itu. Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Orang yang berdoa harus bertobat terlebih dahulu. Amin. Kalau orang nggak bertobat nggak akan didengar. Kalau orang nggak bertobat doanya nggak akan didengar. Ingat dalam hubungan suami istri, 1 Petrus pasal 3. Hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebab jika tidak demikian doamu akan terhalang. Dalam khotbah di bukit kita ingat kemarahan itu disamakan dengan pembunuhan. Jangan mau marah. Sedapat-dapatnya kalau kita ternyata memang marah karena itu dosa, maksud saya kita tahu ada hal yang tidak benar, tapi jangan sampai kita berbuat dosa. Dan kalau kita benar-benar marah, biarlah sebelum matahari terbenam, kemarahan kita sudah selesai. Amin. Sebab kemarahan manusia tidak mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, kebencian itu dimotivasi oleh dosa pribadi. Kain sudah ditegur oleh Tuhan. Kain, mengapa hatimu muram? Kenapa mukamu panas? Bertobatlah sebab dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Tapi karena Kain memilih untuk mentaati keinginan dagingnya, maka Kain membunuh adiknya. Jadi kebencian yang datang dari dunia itu sangat mengerikan. Dan jangan sampai kita ada dalam kebencian. Dan yang paling mengerikan dari kebencian adalah bahwa kebencian itu adalah bukti kita belum diselamatkan.
Ayat 14. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Bapak Ibu, ini bukan ajaran saya, ini ajaran firman Tuhan. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Orang yang suka marah-marah, tidak punya hidup kekal. Sebenarnya marah itu ada yang benar ya. Salah juga kalau kita lihat anak kita berbuat dosa, kita nggak marah. Tapi yang menjadi susah seringkali kemarahan kita itu dibungkus dengan dosa itu, saudara. Contohnya ini, anak kurang ngajar. Padahal anak yang disayang-sayang, anak kurang ngajar, bawa penggaris panjang. Makanya kata Alkitab, kalau marah kepada anak jangan mengingini kematiannya. Tapi memang ya begitu ya. Tetap firman Tuhan, hendaklah engkau cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah, karena kemarahan itu sebagai salah satu ciri bahwa kita tidak memiliki hidup yang kekal. Makanya lihat doa Bapa kami. Setiap hari kalau Bapak Ibu mengingat doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki. Itu tentang kebencian. Yang berikutnya, kasih. Kasih itu adalah kebalikan dari kebencian. Kalau kebencian dilambangkan dengan anak sulung dari Adam yaitu Kain, tetapi kasih menunjuk kepada Yesus. Amin. Kasih Kristus bukan kasih yang membunuh, tetapi kasih yang menghidupkan. Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan nyawanya untuk kita. Salib adalah bukti kasih yang tertinggi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memikul dosa-dosa kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kasih adalah berasal dari Allah. Amin. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kebencian itu dari iblis, maka orang yang mengasihi dia berasal dari Allah. Jika kita mengatakan beroleh persekutuan dengan Allah tetapi tidak hidup di dalam kasih, kita menipu diri sendiri. Kasih itu menyatukan, kasih itu rela menyerahkan hidup kita untuk kepentingan orang lain juga. Sebagaimana Yesus telah menyerahkan nyawanya, demikianlah kita harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Pertanyaannya, apa benar kita mau menyerahkan nyawa untuk saudara kita? Bapak Ibu, sebelum kita dapat menyerahkan nyawa untuk saudara kita, mulai dari membantu apa yang bisa kita bantu untuk orang lain. Amin. Amin. Kalau kita belum bisa bantu orang lain, boro-boro mau menyerahkan nyawa, saudara. Kaya banget ya boro-boro. Boro-boro, saudara. Coba lihat ayat setelah dia bicara wajib menyerahkan nyawanya untuk saudara kita, ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita harus jujur, menyerahkan nyawa itu enggak gampang. Mulai dari menyerahkan apa yang kita punya untuk menolong orang lain. Amin. Kalau kita belum bisa memberikan harta kita untuk menolong orang yang membutuhkan, jangan mimpi kita bisa menyerahkan nyawa kita. Masalah nominal uang aja juga seperti itu. Kalau kita berat memberikan yang kecil, jangan bermimpi bisa memberikan yang besar. Tapi orang yang belajar memberikan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak,
ketika memberi kecil hatinya nggak sejahtera, saudara. Iya apa iya? Orang yang biasa menjamu orang, saudara ya, ketika dia ada tamu dan dia tidak bisa menjamu, sedihnya nggak ketulungan. Tapi orang yang biasa pelit ya, sekalipun punya nggak akan menjamu, saudara. Kadang kita akan menemukan orang ketika kita bertamu, ayo makan, diajak ke restoran, itu kebiasaan, saudara. Tapi tidak jarang juga ketika kita bertamu dapat nasi bungkus, kan begitu. Kalau belum bisa menjamu di restoran, di warung, jangan mimpi bisa menjamu di restoran. Tapi sebelum ke restoran, ke warung, paling tidak nasi bungkus, amin. Bukan, enggak sama sekali. Makanya setelah dia berbicara menyerahkan nyawa, dia berbicara apa? Kalau ada orang yang punya harta tapi menutup pintu untuk orang yang membutuhkan, dia nggak bisa memberikan nyawanya. Dan kasih orang percaya itu didorong oleh kasih Kristus. Amin. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, demikianlah kita mengasihi sesama kita. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, kasih itu adalah bukti bahwa kita punya kehidupan rohani. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-14 dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena apa? Karena kita mengasihi saudara kita. Amin. Mari. Rasul Yohanes mengingatkan kita. Inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Bahwa sejak kita percaya Yesus, kita sudah diajar untuk saling mengasihi. Dan sampai sejauh mana kita mengikut Kristus, kita harus tetap hidup saling mengasihi. Karena hanya dengan saling mengasihi, kita tahu kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita berdiri.